Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online saya ya. Em, untuk materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang fisika fluida. Ya, mau tahu dong seperti apa ya? Apa yang dimaksud dengan fisika fluida dan contoh-contohnya dalam dunia teknologi pertanian seperti apa? Oke. Oke, ya. Ini fisika fluida yang materi fisika yang akan saya sampaikan ya setelah UTS ini ya. Oke, jadi beberapa topik yang diantaranya nanti yang terkait dengan fisika fluida ya, antara lain adalah tentang tegangan permukaan, fluida mengalir, kontinuitas, persamaan Bernoulli dan viskositas. Oke. Nah, fenomena ya permukaan itu sangat mempengaruhi beberapa hal ya. Jadi tegangan permukaan itu memang di bidang pangan itu sangat berpengaruh ya. Misalnya yang pertama adalah penetrasi melalui membran biologis. Nah, apabila tegangan permukaan pada sebuah membran tersebut cukup besar, maka ya penetrasinya juga pasti akan membutuhkan gaya yang sedikit lebih besar daripada yang lain. Kemudian dalam pembuatan bahan pangan ya dengan sistem dispersi itu juga sangat berpengaruh ya, terutama untuk tegangan permukaannya ya. Kemudian kimia fisik pangan ya dan enkapsulasi itu adalah beberapa hal terkait dengan fenomena dalam bidang teknologi pertanian ya dalam bidang pangan yang tegangan permukaan menjadi sangat berpengaruh dalam bidang tersebut. Nah, kemudian tegangan permukaan juga tidak lepas dari dua hal. Yang pertama jelas gaya tarik molekul sejenis atau kohesi ya, dan gaya tarik antar molekul yang berlawanan jenis yaitu yang adhesif ya di permukaannya tersebut sehingga nanti menimbulkan efek yang namanya tegangan permukaan itu tadi. Oke, ya. Ini ya molekul fenomena permukaan di sini kalau kita lihat di sini ya ada beberapa molekul yang mengumpul di permukaan sama yang di dasar di sini ada beberapa keterangan. Misalnya yang pertama adalah molekul-molekul di permukaan mengalami gaya tarik antar molekular di sekitarnya baik secara kohesif maupun adhesif. Nih, ya kalau kita lihat memang molekul di sini relatif lebih rapat ya seperti itu sehingga secara permukaan dia tegangannya lebih besar daripada yang di bawahnya. Ya. Kemudian yang kedua ya setelah tegangan permukaan, kemudian kita masuk ke viskositas. Ya. Viskositas itu kalau kita bahasakan yang lebih gampangnya itu adalah kekentalan. Ya. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih cepat jatuh ya, kelereng yang dijatuhkan di air ataupun di oli, mana yang lebih cepat? Ya jelasnya di air dong. Ya kenapa seperti itu? Karena ada faktor viskositas. Ya viskositas oli ya itu lebih tinggi daripada viskositasnya air. Ya. Nah ukuran kekentalan zat cair atau gesekan di dalam zat cair itu disebut sebagai viskositas. Nah gaya gesek dalam zat cair itu juga tergantung pada koefisien viskositas. Jadi masing-masing bahan itu juga ada koefisien viskositasnya. Ya. Kemudian bergantung juga terhadap kecepatan relatif benda terhadap zat cair. Kemudian ukuran dan bentuk geometris benda itu juga berpengaruh. Misalnya kita masukkan kelereng dengan sebuah plat misalnya, pasti juga akan berbeda tergantung ukuran geometrinya. Kemudian yang pertama, yang terakhir jelas misalnya ini ya, ini ada contoh karena kita tadi mencontohkan kelereng, maka apabila sebuah benda dengan jari-jari sebesar R, maka gaya geseknya untuk zat cairnya ya, seperti ini ya, rumusnya jadi F sama dengan 6 kali pi ya dikalikan dengan mu ya dikalikan dengan jari-jari dikalikan dengan kecepatan ya, ini koefisien viskositasnya, kemudian ini gaya gesek zat cairnya. Nah, atau kita sebut dengan kata lain adalah hukum Stokes ya. Maka ukuran kekentalan itu juga ada, ini satunya Stokes ya, centi-Stokes seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terminal velocity atau kecepatan terminal.
Nah, ini contohnya apabila jika sebuah benda yang dijatuhkan ke dalam sebuah fluida kental, kecepatannya makin membesar sampai mencapai kecepatan maksimum yang tetap. Nah, kecepatan ini dinamakan kecepatan terminal atau terminal velocity. Ya. Jadi ukuran untuk terminal velocity tiap-tiap geometri benda itu berbeda. Ini yang saya tampilkan di sini apabila bentuknya adalah bola, ya, maka terminal velocity-nya rumusnya seperti ini. Nah, kemudian saya akan berikan contoh lain, misalnya dalam bidang teknik pertanian pasca panen, terutama pada saat kita ingin memisahkan antara sekam atau gabah yang utuh yang ada isinya dengan sekam kosong, gabah kosong atau sekam kulit gitu ya. Nah, kita bisa mengadopsi sistem velocity ini ya, terminal velocity ini, karena berat jenis antara gabah yang berisi sama yang kosong itu kan berbeda beratnya ya. Kemudian apabila kita hembuskan dengan angin, kecepatan angin tertentu, maka gabah yang kosong itu akan tertiup, kemudian gabah yang terisi beras itu tidak akan tertiup, dalam artian tidak akan ikut terbang. Nah, apabila pada kondisi seperti itu, maka itu gabah kosong itu dia pada kondisi terminal velocity. Jadi dia kondisinya dia terhembuskan, dia bergerak, tapi yang lain tidak. Nah, prinsip seperti inilah yang diadopsi di bidang keteknikan pertanian, digunakan untuk grading atau sortasi juga ya. Sortasi bagaimana kita memisahkan sebuah benda dengan benda lain yang tidak kita perlukan dengan menggunakan bantuan kecepatan angin seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang fluida bergerak ya, jadi definisi fluida sendiri itu sebenarnya simpel ya. Fluida adalah ya sebuah benda, sesuatu atau zat yang bisa mengalir dan menempati ruang. Kan ada dua itu yang bisa mengalir dan menempati ruang. Apa? Ya udara dengan air. Udara bisa mengalir, air bisa mengalir. Udara menempati ruang, air juga bisa menempati ruang. Nah, ini contoh fluida bergerak ya. Jadi contoh-contoh fluida bergerak yang disimulasikan pada sebuah program ya. Sebuah program di sini software ya untuk melihat bagaimana sebaran misalnya pergerakan fluida pada sebuah kipas. Kemudian ini pergerakan fluida pada sebuah siklon. Kemudian ini pergerakan fluida pada sebuah aliran pipa. Kemudian ini juga pergerakan fluida pada sebuah ya misalnya sebuah pipa dan lain sebagainya dengan bentuk yang berbeda. Nah, kita bisa menggunakan software ya untuk mendeteksi, untuk mengetahui bagaimana arah sebaran fluida tersebut. Nah, ini sudah sangat modern sehingga apabila kita ingin mendesain atau merancang bangun sebuah alat atau mesin, kita harus mensimulasikan dulu ke dalam program supaya tahu bagaimana sebaran fluidanya. Kalau tidak sesuai ya nanti kita akan rubah desainnya. Nah, ini akan sangat menghemat cost. Jadi kita tidak modelnya trial and error. Jadi buat alat ternyata gagal bongkar lagi. Nah, kita tidak akan melakukan seperti itu sebelum desainnya itu fix dengan program seperti ini. Nah, ini fungsinya ya, kita menggunakan software untuk mendeteksi sebaran fluida. Oke, untuk karakteristik aliran ya, fluida itu secara aliran dikenal ada dua jenis, ada yang laminer sama turbulen ya. Kalau laminer itu adalah kecepatannya rendah, turbulen itu kecepatannya tinggi. Nah, itu ditentukan oleh yang namanya bilangan Reynolds ya. Ya benar nggak sih? Ya bilangan Reynolds ya, nggak salah. Nah, itu nanti silakan dibuka lagi buku-bukunya ya, bagaimana besarnya laminar dan turbulen itu berdasarkan angkanya. Nah, makanya dalam dunia penerbangan itu kan dikenal istilah turbulensi ya. Jadi turbulensi itu dikarenakan karena adanya aliran yang tidak teratur dan kecepatannya tinggi, sehingga terjadi turbulensi ya, pesawat itu bergerak bergoncang itu ya karena adanya ketidak teraturan aliran udara. Oke ya, seperti ini kira-kira ya. Nah, ini laminar flow sama turbulent flow ya. Nah, ini kalau secara hidrodinamik ya, syarat fluida ideal menurut Bernoulli ya zat cair tanpa adanya gesekan dalam. Ya, laminar ya. Kemudian zat cair mengalir secara stasioner, tidak berubah. Ini idealnya sih.
Kemudian yang ketiga, zat cair mengalir secara steady melalui lintasan tertentu, dan yang keempat, zat cair tidak termampatkan atau incompressible, ya, dan mengalir jumlah cairan yang sama besarnya secara kontinuitas. Nah, itu idealnya, ya, idealnya sehingga aliran itu akan laminer menurut Bernoulli. Oke, kemudian ini ya, ini ada hubungannya dengan teori fluida juga, ya, teori Bernoulli juga. Ini ada pertanyaan, kenapa kapal terbang yang berat itu bisa terbang di udara, ya? Padahal sayapnya kan nggak bergerak kayak burung gitu ya. Dan ini berat sekali, ratusan ton, bahkan mungkin ribuan ton. Tapi kenapa kok pesawat itu bisa terbang? Nah, itu ada kaitannya dengan ini, ya. Ada gaya angkat dari fluida. Nah, gaya angkat itu bisa kita rekayasa, bisa kita peroleh dengan cara kita mendesain sayap pesawat. Ya, itu sama seperti ini, sama seperti persamaan Bernoulli. Jadi teman-teman, saya kira sebentar. Oke, ini saya mempunyai sebuah tisu, ya. Ini sesuai dengan ini sih, yang gambar bawah ini. Kenapa selembar kain tipis ditiup dari bagian atasnya, ternyata kain tersebut naik ke atas. Oke, ini saya akan tiup bagian atas tisu. Gagal ya, harusnya kertas sih. Coba teman-teman praktikum sendiri ya. Jadi ada kertas, taruh di depan mulut kalian, tiup bagian atas kertas tersebut, maka kertas itu akan naik ke atas. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kecepatan tinggi itu mengakibatkan tekanan rendah. Sedangkan kecepatan rendah itu mengakibatkan tekanan tinggi. Nah, sayap pesawat itu didesain, misalnya ada sayap pesawat gitu ya. Ya, ini ada sayap pesawat. Kecepatan angin yang melalui atas sayapnya itu kecepatannya tinggi. Didesain lebih tinggi daripada kecepatan di bawah sayap. Karena dengan kecepatan tinggi, maka tekanan yang di atas sayap itu menjadi rendah. Nah, tekanan rendah, kemudian yang di bawah tekanan tinggi, maka dia akan mendorong ke atas sehingga pesawat itu bisa mengudara. Seperti itu, ya. Oke, ini persamaan kontinuitas fluida dinamis, ya. Apabila fluida itu bergerak secara dinamis, maka persamaan kontinuitasnya seperti ini. A kali V, ya. A1 itu adalah luas penampang, ya, luas penampang pada sebuah saluran pertama. Misalnya ini ada sebuah saluran yang makin lama makin mengecil, kalau seperti itu, ya. Maka dikali dengan V1 sama dengan A2 kali V2. Apabila terjadi pengecilan ukuran saluran, maka ya sama, pasti kecepatannya akan tinggi. Seperti saat kita ingin menyiram air menggunakan selang. Pada saat kita sempitkan, kita kecilkan, kita pencet bagian ujung selang itu, maka kecepatannya akan lebih tinggi. Ibaratnya kan meluncur airnya itu akan lebih jauh, kan gitu. Nah, itu persamaan kontinuitasnya. Oke, ini artinya ketika fluida melewati daerah yang lebar, kecepatannya akan berkurang, dan sebaliknya, jika melewati celah yang sempit, kecepatannya akan bertambah. Ya, teman-teman bisa buktikan itu pada saat kalian menyirami tanaman Anda dengan menggunakan selang. Ya, saya kira ini sama aja lah ya. Oke. Nah, ini juga tadi ya, saya kira akan saya jelaskan sepintas, ini daya angkat pesawat tadi ya. Nah, ini kan ini penampakan sayap pesawat jika dilihat dari samping itu seperti ini. Ya. Makanya kalau tekanannya di bawah sayap itu kecepatannya rendah, maka dia tekanannya tinggi. Tapi kalau kecepatan pada di atas pesawat itu tinggi, maka tekanannya akan rendah sehingga akan timbul daya angkat. Ya, makanya itu sayap pesawat itu kan pada saat mengudara ataupun pada saat mau landing itu kan sayapnya pasti akan berubah-ubah, ya. Ada yang bentuk pokoknya kalau yang pernah naik pesawat di dekat sayap pasti tahu itu. Kemudian penerapan hukum Bernoulli yang lain ya, itu ada Torricelli ya, teori Torricelli itu orang Italia ya.
menyatakan bahwa kecepatan aliran zat air pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari yang ketinggian yang sama, itu rumusnya akan seperti ini. Ya. Jadi kecepatan aliran ini sama dengan akar dari rho GH. 2 dikalikan gravitasi, kemudian dikalikan dengan ketinggian. Jadi kalau posisi lubangnya itu semakin ke bawah, maka H-nya akan semakin tinggi. Maka V-nya juga akan semakin tinggi. Ya, hukum tekanan kan kira-kira seperti itu kan. Ini ya. Jadi kalau lubangnya di bawah ya otomatis karena tekanannya lebih tinggi, hanya lebih besar, maka kecepatan alirannya juga pasti akan lebih besar. Kemudian juga venturimeter ya. Venturimeter ini juga diadopsi teman-teman kalau suka otak-atik motor karbu ya, karburator itu sekarang kan zamannya injeksi semua ya, pakai injektor tidak pakai karburator, maka di dalam karburator itu teman-teman bisa menemui yang namanya venturimeter di sini. Ya, di mana venturimeter ini ya prinsipnya seperti ini ya, ini ada aliran, ada sebuah saluran dengan penampang sekian, kemudian di sini ada saluran kecil lagi, dia akan dihubungkan dengan saluran sempit di sini, sehingga sesuai dengan persamaan Bernoulli tadi, pada saat terjadi penyempitan maka kecepatannya akan tinggi. Sehingga akan terjadi perbedaan ketinggian seperti ini. Nah, ini venturimeter ini juga prinsip ini bisa dilakukan pada alat semprot itu loh. Semprot obat nyamuk itu yang jos itu loh. Tahu ya? Itu juga sama karena di sini ada gambarnya nggak sih? Nah, ini ya, alat penyemprot. Ini kan ada misalnya alat alat untuk itu loh, nyemprot nyamuk itu loh ya. Ini kan cairannya di sini ada yang nanti digunakan untuk meniup itu kan, memupa jus itu kan, jos itu kan. Nah, itu karena kecepatan pada ujung pipa itu tinggi sekali, maka cairan itu akan tersedot ke atas. Padahal tabung cairan dengan pipa itu kan sebenarnya tidak ini secara langsung, tidak terhubung secara langsung, tapi karena kecepatan tinggi maka cairan itu bisa terangkat gitu ya, terhisap dan bisa dipancarkan. Oke, ini contoh aja ya. Air dipompa dengan kecepatan 0,5 meter per sekon melalui pipa berdiameter 4 cm di lantai dasar dengan tekanan 3 atmosfer. Berapakah kecepatan dan tekanan air di dalam pipa berdiameter 2,6 cm di atas lantai atas yang tingginya 5 meter? Nah, coba nanti dikerjakan. Nah ini ya, aliran viskos ya. Kenapa aliran sungai terdapat perbedaan kecepatan aliran pada titik tengah dengan pinggir sungai? Ya, kenapa? Ada hubungannya dengan lamiran dan turbulen tadi. Ya, adanya gaya gesek antara fluida dan dinding. Karena fluida yang dia mengenai pinggir sungai, dia kan bergesekan langsung dengan tebing, dengan batu, dengan tanah, sehingga terjadi turbulensi di situ. Ada terjadi turbulensi sehingga nanti bisa mengakibatkan kecepatannya akan tidak sama antara pinggir dan tengah. Seperti itu. Oke, ini saya kira tidak perlu dijelaskan sih ya. Ini juga ada contoh soal ya. Seorang menyelam sampai kedalaman 4 meter ya, 1 meter sebelum dasar kolam jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapakah tekanan hidrostatik yang dialami orang dan tekanan hidrostatik dasar kolam ya. Jadi ya otomatis semakin dalam maka tekanannya juga akan semakin tinggi. Makanya kita pun juga tidak boleh apabila menyelam dengan kedalaman lebih dari 40 meter itu disarankan untuk menggunakan pakaian khusus karena akan sangat berbahaya. Oke, ini nanti untuk latihan dan sebagainya akan saya kirimkan slide-nya. Nanti teman-teman bisa belajar, bisa berlatih bagaimana menyelesaikan persoalan tentang fluida dinamik. Dan ini ada contoh soal nanti silakan dikerjakan. Oke, saya kira itu untuk materi fluida dinamik ya. Ketemu lagi di video berikutnya di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.